Lanjut pada pemahaman masuk pada paham biosentrisme. Jadi di paham biosentrisme ini menyatakan uh, bahwa bukan hanya manusia dan komunitas yang pantas mendapatkan pertimbangan moral, melainkan juga dunia binatang. Biosentrisme mendasarkan perhatian dan perlindungan pada seluruh spesies, baik entah itu mamalia, melata, biota laut maupun unggas. Nah, ini ada beberapa pakar yang menunjukkan dari paham biosentrisme ini, ya seperti William Chang, dia menyamakan biosentrisme dengan animal sentrisme, artinya semua binatang perlu dipertimbangkan secara moral, sekalipun tidak perlu menundukkan semua jenis hewan pada jenjang yang sama. Begitu juga dengan Sonny Keraf. Nah, paham biosentrisme ini memiliki pokok-pokok pandangan. Yang pertama, alam memiliki nilai pada dirinya sendiri, intrinsik, lepas dari kepentingan manusia. Nah, contoh jika melihat burung atau binatang di hutan, penganut biosentrisme tidak berpikiran berapa harga binatang tersebut atau burung yang ada di hutan tersebut jika dijual di pasar, atau menghitung uang dari hasil penjualan binatang tersebut akan seberapa banyak untuk memenuhi kesenangan dari kebutuhan hidup. Jauh dari pandangan sempit tersebut, biosentrisme sendiri memiliki ajaran bahwa binatang atau burung yang ada di hutan itu memiliki nilai tersendiri, nilai yang murni dimiliki oleh binatang, bukan nilai manusia. Dan ditafsirkan bahwa binatang yang bisa jadi sangat tidak berhubungan atau mungkin bagi kita tidak menguntungkan. Nah, jika pada pokok pandangan pertama telah dianut, dipastikan bahwa perdagangan satwa ini tidak akan terjadi dan tidak akan dipraktikkan. Yang kedua, paham biosentrisme memiliki pokok pandangan bahwa alam ini diberlakukan sebagai moral, terlepas bagi manusia ia bermanfaat atau tidak, sebab alam ini adalah komunitas moral. Biosentrisme menganjurkan bahwa kehidupan di alam semesta dihormati seperti manusia menghormati sistem sosial yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berarti bahwa terdapat nilai kebaikan, tata krama, dan orientasi hidup dari alam yang harus mulai dihargai. Jadi pada pemahaman ini, Sonny Keraf mengatakan bahwa biosentrisme berpegangan pada pilar-pilar teori. Ada 3, teori lingkungan yang berpusat pada kehidupan, etika bumi, dan juga antispesiesisme. Pada teori lingkungan yang berpusat pada kehidupan, Sonny Keraf menyatakan bahwa manusia memiliki kewajiban moral terhadap alam. Selain Sonny Keraf, ada juga Paul Taylor yang menyatakan bahwa terdapat beberapa pokok pilar biosentrisme, yaitu manusia sebagai salah satu anggota dari komunitas. Sama seperti makhluk-makhluk hidup lainnya, manusia bukan anggota komunitas yang dipandang sebagai semuanya, segala-galanya, sebab manusia memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Nah, teori lain yang diungkap oleh Paul Taylor, yang kedua, spesies manusia bersama spesies membangun sistem yang saling bergantung sedemikian rupa sehingga keberlangsungan manusia tidak ditentukan oleh
lingkungan fisik saja, akan tetapi juga ditentukan oleh lingkungan biologis antar spesies yang lain, jadi saling bergantung. Yang berikutnya, semua organisme ini merupakan suatu pusat kehidupan yang memiliki dunia dan tujuan tersendiri. Ini cukup unik karena dalam mengejar kepentingan mempunyai cara tersendiri. Inilah yang disebut dengan komunitas moral. Teori lain dari Sonic Keraf sendiri tadi ada dua. Nah, jadi di dalam teori-teori yang dikembangkan oleh Sonic Keraf maupun Paul Taylor sendiri, kewajiban utama manusia sebagai pelaku subjek atau moral terhadap alam, sebagai subjek moral, manusia bisa menghormati moral alam dengan berbagai cara, seperti kewajiban untuk tidak merugikan lingkungan, kewajiban untuk tidak menghambat kebebasan organisme lain berkembang sesuai ekosistem atau habitatnya, kesediaan untuk tidak memburu, menjebak, berdaya atau memburu binatang-binatang liar atau binatang langka. Nah, ini adalah paham-paham yang berkembang dari yang dicetuskan oleh Sonic Keraf maupun Paul Taylor. Nah, mengenai teori dari etika bumi dan antispesies dari spesiesme dari Sonic Keraf sendiri, saat kita menemukan dan mengajarkan tentang perbedaan antara manusia dengan makhluk hidup lain, seharusnya hal itu tidak boleh dipandang dalam hubungan superior dan inferior. Jadi pembedaan ini diperbolehkan saja asal mengandung prinsip-prinsip moral perlakuan yang sama, equal. Jadi imbang antara sikap yang membela kepentingan dan kelangsungan hidup semua spesies, sebab masing-masing memiliki hak hidup yang sama. Jadi mungkin bagi kita yang telah lama tersosialisasi antroposentrisme, nilai-nilai moral biosentrisme ini dipandang mungkin juga cukup aneh, sebab membiarkan alam dan organisme seperti apa adanya aja, berarti sama halnya tidak mengambil keuntungan untuk kebutuhan manusia. Kita nih seakan-akan melupakan perkembangan keduanya yang saat ini cukup masif dan cukup besar dan menjadi way of life atau jalan kehidupan dalam setiap lini-lini kehidupan. Karena ide ini belum diketahui dengan baik, maka sosialisasi dari paham-paham biosentrisme atau feminisme ekosentrisme ini harus dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan kader-kader para pejuang lingkungan.